Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Beberapa hari belakangan ini kita dikejutkan oleh berita di media-media online yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan melakukan moratorium penerimaan PKN STAN. Tentu berita ini menjadi berita yang menghebohkan, terutama bagi adik-adik yang ingin sekali untuk mencoba peruntungan masuk di STAN. Nah, apakah memang berita ini sudah menjadi sebuah berita yang valid atau perlu kita teliti lebih jauh? Itu akan kita bahaskan dalam video ini. Nah, mengutip dari berita online yang dimuat di kompas.com di tanggal 7 Juli 2020 yang berjudul Penerimaan CPNS Kemenkeu dan Pendaftaran STAN di Moratorium hingga 2024. Nah, ini saya sertakan linknya, ya. Boleh nanti silahkan dilihat berita ini. Kemudian, di situ dikatakan bahwa kita lihat keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Politeknik Keuangan Negara atau STAN pada tahun ini harus tertunda. Pasalnya, PKN STAN tengah melakukan moratorium pendaftaran mahasiswa dari 2020 sampai 2024. Kemudian, lebih lanjut dikatakan di sini adalah kita lihat poin yang ke B, pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020 sampai 2024. Berarti di sini dikatakan bahwa memang ada moratorium rekrutmen CPNS dari umum dan lulusan PKN STAN. Oke, kemudian kita lihat lagi. Merujuk hasil perhitungan diperoleh proyeksi kebutuhan SDM Kemenkeu tahun 2020 sampai 2024 dengan asumsi minus growth sebesar minus 1,2% sampai minus 2,2% adalah sejumlah 75.263 orang. Nah, asumsinya pada 2020 jumlah PNS Kemenkeu itu adalah 80.926. Jumlah tersebut menyusut pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebanyak 79.132 untuk tahun 2021, tahun 2022 menjadi 77.252, tahun 2023 76.155 dan akhirnya di tahun 2024 menjadi 75.263. Nah, kemudian yang berikut di sini juga dikatakan bahwa memang setelah di cross check kemudian ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, beliau mengatakan bahwa kewenangan untuk moratorium itu bukan hanya kewenangan dari Kemenpan RB, tetapi juga akan ada pembicaraan lebih lanjut mungkin dengan Kementerian Keuangan. Nah, kemudian dikatakan juga di sini bahwa saya garis bawahi, anggaran untuk sekolah kedinasan tahun anggaran 2020 tidak ada kecuali Akpol, Akmil, dan Unhan, ya, Universitas Pertahanan. Nah, tentu ini kalau memang berita ini benar adanya, tentu ini akan sangat mengecewakan bagi adik-adik yang akan lulus nanti di tahun 2021 nanti ya. Karena yang buka dari sini berarti hanya Akpol, Akmil, dan Universitas Pertahanan. Oke, selanjutnya kita lihat coba untuk Salinan Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 77 garis miring PMK 01 garis miring 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Ini adalah peraturan yang menjadi dasar dari media-media online tadi untuk membuat pemberitaan tadi. Nah, di sini dikatakan di halaman 95, dikatakan di sini proyeksi kebutuhan sumber daya manusia aparatur Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024
disusun dengan asumsi sebagai berikut. Yang A, arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minus growth mulai tahun 2020. Jadi, dalam hal ini tidak ada penambahan pegawai, ya. Kemudian yang B, pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020 sampai 2024. Kemudian bagian yang C, proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang pensiun dan pegawai keluar non-pensiun sampai 5 tahun ke depan. Kemudian yang D, pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019. Itu adalah rekrutmen CPNS tahun ini, yang tahun 2019 yang belum selesai tahapan SKB-nya, ya. Kemudian yang E, kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya. Nah, coba kita perhatikan bagian yang B. Dikatakan di sini adalah pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020 sampai 2024. Oke, kita perhatikan di sini dikatakan adalah moratoriumnya untuk rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN, bukan rekrutmen mahasiswa PKN STAN yang baru. Ya, jadi di situ kita bisa bedakan ya kira-kira bahwa di sini yang moratorium itu adalah lulusan PKN STAN-nya, CPNS lulusan PKN STAN-nya, bukan moratorium penerimaan mahasiswa barunya. Ya, sampai di situ saya pikir jelas. Kemudian di sini ada proyeksi kebutuhan sumber daya manusia Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024. Nah, yang poin pertama, kebutuhan berdasarkan proyeksi ABK. Tertera di sini jumlah pegawainya dari 2020 sampai 2024. Kemudian budgeting PNS, prediksi pensiun setiap tahunnya dalam 5 tahun ini. Kemudian prediksi keluar selain pensiun. Kemudian ini misalnya dipecat atau keluar sendiri atau bagaimana. Kemudian yang kelima, rekrutmen ASN. Coba kita lihat 2020 ada rekrutmen 166. Itu dari mana? Itu kita lihat di sini adalah angka rekrutmen tahun 2020 sejumlah 166 merupakan proyeksi jumlah maksimal CPNS hasil rekrutmen 2019 yang tahapannya masih berjalan sampai tahun 2020. Itu yang saya bilang tadi bahwa yang 166 ini adalah yang sekarang masih akan menjalani tahapan selanjutnya, yaitu tahapan SKB, di mana ini adalah hasil dari penerimaan CPNS umum tahun 2019 yang tertunda karena COVID, ya. Kemudian coba kita lihat rekrutmen ASN itu tahun 2020 sebanyak 166, 2021 0, 2022 0, 2023 0, 2024 0. Di sini dikatakan rekrutmen ASN. Oke, jadi bukan rekrutmen mahasiswa. Nah, jadi ini dia untuk penerimaan pegawai dari Kementerian Keuangannya. Kemudian kita lihat di halaman yang sama masih bahwa di sini dikatakan, saya garis bawahi berwarna merah di sini, strategi prioritas meliputi implementasi kebijakan minus growth melalui moratorium rekrutmen CPNS, kemudian redistribusi dan implementasi exit strategi. Itu yang bagian A. Yang B adalah penataan komposisi core supporting SDM melalui pengembangan kompetensi dan internal job vacancy. Kemudian yang C,
pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang terintegrasi dengan dan berbasis IT. Yang D, modernisasi dan streamlining layanan SDM melalui transformasi digital. Jadi di sini ditekankan adalah kebijakan minus growth melalui moratorium dan redistribusi. Itu yang bisa kita lihat di sini, bahwa lulusan dari STAN atau pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan akan dilakukan redistribusi atau pendistribusian kembali, ya. Jadi di mana yang menumpuk akan didistribusikan ke yang kurang. Seperti itu kira-kira. Kemudian di sini, ya, di halaman sebelumnya kita lihat di sini minus growth sepanjang periode 5 tahun ke depan ditargetkan pada rentang minus 1,2% sampai dengan minus 2,2% per tahun, dengan rata-rata penurunan jumlah pegawai per tahun diharapkan adalah sebesar 800 sampai dengan 1.800 orang. Oke, kita lihat ke halaman 97. Di sini dikatakan moratorium rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2020 sampai 2024. Sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan pada tahun 2020. Itu adalah tahun ini, ya. Yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya dalam hal diperlukan sebagai dukungan upaya pencapaian target minus growth. Nah, sampai di sini paham kira-kira ya, bahwa moratorium itu seperti yang tadi saya sebutkan di awal adalah moratorium rekrutmen CPNS untuk tahun 2020 sampai tahun 2024, sementara moratorium mahasiswa PKN STAN untuk sementara ini hanya masih sebatas tahun 2020, namun dapat diberlakukan pula pada tahun berikutnya. Jadi kepastian apakah PKN STAN akan dibuka pendaftaran mahasiswanya tahun 2021 belum ada. Bisa ada moratorium, bisa juga tidak. Demikian juga seperti yang tadi di pemberitaan Kompas itu, apakah sekolah kedinasan lain itu ada penerimaan atau tidak? Ya, belum ada kepastian, belum ada kejelasan. Demikian kira-kira ya untuk penjelasan dari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ini. Kemudian satu lagi mungkin yang penting di sini adalah di sisi lain, sejalan dengan kebijakan minus growth, secara paralel dilaksanakan pula upaya optimalisasi kontribusi Kementerian Keuangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan keuangan negara di lingkup nasional melalui perluasan alokasi lulusan PKN STAN ke kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah atau instansi. Maksudnya di sini apa? Bahwa nanti lulusan PKN STAN itu tidak hanya bekerja di Kementerian Keuangannya saja, tetapi sekarang sudah akan mengalami, boleh dibilang akan didistribusikan ke berbagai instansi yang lain, misalkan Kementerian Kementerian Perdagangan atau mungkin kementerian-kementerian lainnya atau ke pemerintah daerah dan instansi lain. Jadi tidak melulu lagi hanya di Kementerian Keuangan. Jadi sampai di situ saya pikir jelas bahwa jika dikatakan ada moratorium CPNS di Kementerian Keuangan tahun 2020 sampai 2024 itu benar, tapi untuk moratorium mahasiswa PKN STAN di tahun 2021 sampai 2024 itu belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga membantu
informasi adik-adik kepada adik-adik yang mungkin mau mencoba STAN supaya masih tetap bisa mempersiapkan diri dengan baik. Sampai di sini dulu video kita. Semoga membantu dengan informasi yang saya berikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Tidak lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa dan salam.